Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Terakhir kita sudah sampai di pembahasan mengenai bagaimana gerak partikel dalam kasus tiga dimensi ya. Kita sampai terakhir di koordinat bola. Nah, berbeda dengan di koordinat kartesian dan di silinder. Nah, di sini kita mengenalkan parameter yang baru ya, parameter theta, di mana parameter theta ini merupakan sudut antara vektor R dan sumbu Z ya, kayak di sini. Jadi posisi titiknya sekarang itu adalah R theta dan P. Dengan jarak pusat koordinat dengan P itu adalah R ya. Jadi skalarnya adalah R. Jadi posisinya adalah R theta P ya. Yang sebelumnya itu di silinder itu adalah rho, P dan Z ya. Nah, kemudian komponen rho dan Z-nya ini itu bisa dinyatakan dalam koordinat polar ya. Jadi yang rho ini, perhatikan bidang yang ini, rho itu sama dengan R sin theta dan Z itu adalah R cos theta. Sehingga di sini kita bisa nyatakan yang pertama koordinat kartesian dalam koordinat polar ya. Jadi kita sudah ketahui di awal X itu sama dengan rho cos P, Y sama dengan rho sin P. Nah, rho-nya kita dapatkan tadi di sini ya, dalam R dan theta, artinya X sama dengan R sin theta cos P, Y sama dengan R sin theta sin P, dan Z sama dengan R cos theta. Ya. Jadi kita sudah dapatkan transformasi dari koordinat posisi di koordinat kartesian ke koordinat polar. Nah, kemudian vektor basisnya itu bisa kita nyatakan ya. Vektor basis dalam koordinat bola kita nyatakan dalam koordinat silinder ya, basis koordinat silinder. Jadi kalau kita bandingkan ini ya, ini adalah koordinat basis vektor dari titik P dalam koordinat polar, sedangkan yang silinder itu yang ini ya, hanya P topi yang berhimpit ya. Nah, sehingga kalau kita gabungkan kedua basis vektor ini, kita bisa dapatkan, nah ini adalah gabungannya ya. Yang ini adalah R, theta, dan P, itu untuk koordinat polar, basis vektor di sini ada, ini titik P-nya di sini ya. Seperti ini, di sini titik P-nya. Kemudian basis vektor di koordinat silindernya itu Z, P, dan rho. Nah, koordinat basis vektor R dan theta ya itu bisa kita nyatakan dalam Z dan rho ya dengan memanfaatkan sudut tetanya ya. Jadi misalkan R topi itu kita dapatkan dari Z cos theta ditambah dengan rho sin theta ya. Kemudian theta topi itu adalah minus sin theta Z topi dan ditambah cos theta rho ya. Kemudian dengan mengingat di pembahasan sebelumnya R protopi dan P topi itu dinyatakan dalam koordinat kartesian. Nah, kita substitusi masuk ke dalam sini ya, kita ganti rho-nya dengan yang ini. Nah, kita dapatkanlah basis koordinat basis vektor koordinat bola dinyatakan dalam basis vektor koordinat kartesian ya. R topi dinyatakan dalam X, Y, dan Z topi. Begitu juga dengan theta dan P ya. Nah, setelah ini kita sudah bisa mencari posisi dari si titik P-nya. Nah, karena si titik P ini dia berada di sepanjang dia berimpit ya, arah vektornya itu berimpit dengan R vektor R ya, maka vektor posisi dari si titik P ini itu sama dengan R topi ya. Nah, kemudian kecepatannya dengan mudah kita dapatkan, kita turunkan vektor R-nya terhadap T, artinya kita turunkan R topi. Nah, ini kita anggap dua fungsi yang berbeda. Nah, kita turunkan satu-satu, dr dt r topi ditambah r dr topi dt, kemudian kita uraikan di sini ya. Nah, dr dt-nya ini kita tahu bahwa r topi itu merupakan fungsi dari theta dan pi ya di sini ya. Sehingga kita bisa gunakan dalil rantai di sini. R topinya kita turunkan dulu terhadap theta, kemudian diturunkan terhadap pi ya. Mana kita bisa ini sebentar. Oh ini garis. Nah, kemudian di sini
dr topi d theta dan dr topi dp itu kita dapatkan dengan menurunkan saja yang ini ya. Dr topinya kita turunkan terhadap theta, ternyata kita dapatkan dia sama dengan pi topi, dan dr topi dp itu ternyata sama dengan sin theta pi topi ya. Nah, sehingga kita dapatkan sekarang rumusan kecepatannya dalam koordinat bola itu demikian ya. R dot R topi ditambah R theta dot theta topi ditambah R pi dot sin theta pi topi ya. Jadi masing-masing basis vektornya sudah di dalam basis vektor koordinat koordinat bola ya. Kita kemarin sampai di sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari percepatannya ya. Percepatannya artinya turunan dari vektor kecepatannya terhadap terhadap waktu ya. Artinya kita turunkan persamaan kecepatan yang di atas ya, yang ini terhadap waktu ya. Karena dia ada 3 suku ya yang cukup panjang, nanti kita akan turunkan satu per satu ya. Berarti ini kita akan dapatkan, berarti ini akan menjadi d dt dari r dot r topi ditambah d dt dari r theta dot theta topi ya, ditambah d dt dari r pi dot di sini sin theta theta topi ya. Jadi masing-masing karena dia penjumlahan ya aljabar biasa, jadi masing-masing suku bisa kita turunkan masing-masing terhadap waktu ya. Nah, karena ini cukup panjang, kita turunkan satu persatu saja ya. Kita mulai dulu dari yang pertama, turunan suku yang pertama ini ya. Suku yang pertama kita punya DDT dari R dot R topi ya. Nah, ini kita anggap dia dua fungsi yang berbeda sehingga kita bisa turunkan masing-masing ya. Turunan totalnya berarti kita akan dapatkan, kita turunkan dulu suku yang pertama, berarti kita dapatkan R double dot DR topi DR sorry R double dot R topi ya, kemudian ditambah R dot dikali dengan turunan dari R topi terhadap T ya, seperti itu. Nah, ini karena DR-nya itu fungsi theta dan pi, artinya dengan sama dengan cara yang di atas tadi, kita gunakan aliran rantai, kita turunkan terhadap theta dan pi ya. Berarti kita dapatkan di sini R double dot R topi, kemudian ditambah R dot. Nah, ini kita turunkan DR topi d theta dt ditambah DR topi dp dp d theta ya. Yang ini adalah theta dot, yang ini adalah pi dot ya. Kemudian tadi kita sudah dapatkan dr topi d theta itu adalah pi dot, ini adalah pi dot, dan yang ini dr dp dr topi dp itu adalah sin theta pi dot ya. Ini adalah sin theta pi dot ya. Sehingga kita dapatkan untuk suku yang pertama ini adalah R double dot R topi. Nah, ini kita kalikan masuk saja langsung ditambah dengan R dot theta dot pi topi, kemudian ditambah dengan R dot pi dot sin theta. Nah, ini ya, ini suku yang pertama. Ini adalah DDT dari R dot R topi. Suku yang pertama. Kemudian suku yang kedua. Nah, suku yang kedua ini dia ada 3 fungsi di sini ya. Jadi nanti kita akan pisahkan masing-masing. Kita punya DDT dari R theta dot theta topi ya. Seperti ini. Nah, kita anggap dulu, kita bagi dulu menjadi 2 fungsi yang berbeda. Jadi R theta dotnya kita gabung dulu. Berarti kita akan punya di sini D dari R theta dot dt dikali dengan pi topi ditambah dengan R theta dot d pi topi per dt. Ya. Sorry, ini d theta ya.
Ini bukan pi topi. Ini adalah D, ini theta topi, ini adalah theta. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini em, kita bisa uraikan lagi dia ya. Kita turunkan masing-masing R dan theta dot terhadap T ya, sebagai turunan total. Maka kita dapatkan di sini dia menjadi dr dt theta dot ditambah dengan R d theta dot dt pi topi, kemudian ditambah dengan R theta dot. Nah, ini theta karena dia merupakan di sini theta topi. Nah, ini dia juga merupakan fungsi dari theta dan pi ya di sini. Maka kita bisa turunkan dia turunan totalnya terhadap theta dan pi, kemudian kita gunakan dalil rantai ya, dalil rantai. Sehingga kita akan dapatkan di sini ini menjadi yang pertama d theta topi dulu per d theta, di sini d theta dt ditambah dengan d theta topi dp dikali dengan d eh, theta per dp per dt, dp per dt ya. Nah, ini adalah theta dot, yang ini adalah p dot. Kemudian kita butuh d theta topi d theta dan d theta topi dp ya. Ini belum kita turunkan. Nah, ini tinggal kita turunkan saja yang di atas ya. Kita turunkan saja di sini d theta topi d theta. Nah, ini ya. Jadi turunkan yang ini theta yang ini terhadap theta. Berarti kita akan dapatkan minus d theta topi terhadap theta. Berarti minus sin theta cos pi x topi ya. Kemudian ini menjadi minus sin theta sin pi y topi. Ini menjadi minus cos theta z topi ya. Jadi ini turunkan terhadap theta ya. Nah, kita dapatkan di sini berarti sama dengan minus sin theta cos pi x topi dikurang sin theta sin pi y topi dikurang cos theta z topi. Nah, ini kalau minusnya kita keluarkan ya, minusnya kita keluarkan itu tidak lain sama dengan R topi ya. Minus R topi itu sama dengan yang di bawah tadi ya. Sama dengan yang ini. Berarti ini sama dengan minus R topi ya. Tinggal dicek saja nanti ya. Kemudian yang kedua kita butuh d theta topi terhadap dp. Nah, ini tinggal kita turunkan saja yang ini ya. Ini kita turunkan terhadap pi, berarti kita akan dapatkan di sini minus cos theta, cos theta minus sin pi. Ini cos pi diturunkan terhadap pi menjadi minus sin pi ya. Berarti minus cos theta sin pi x topi. Kemudian di sini plus cos theta cos pi y topi. Kemudian ini tentu dia sama dengan 0 ya, karena tidak ada pi di sini. Berarti d theta topi dp itu sama dengan minus cos theta sin pi x topi, kemudian ditambah cos theta cos pi y topi. Ya. Nah, kalau cos theta-nya kita keluarkan, maka itu tidak lain sama dengan pi topi ya. Jadi kalau ini kita kalikan cos theta, itu akan sama dengan ini. Ini kan menjadi minus cos theta sin pi ditambah cos theta cos pi ya. Nah, itu tidak lain sama dengan yang ini ya. Ini sama dengan cos theta dikali dengan pi topi seperti ini ya. Nah, sehingga sekarang ini bisa kita masukkan ke dalam sini ya. Nah, ini tinggal kita uraikan saja. Berarti kita akan dapatkan d dt dari R theta dot theta topi itu sama dengan, nah, suku yang ini dulu. Ini kan tidak lain adalah R dot ya. R dot theta topi. R dot theta dot
theta topi, kemudian ditambah, ini berarti R, ini theta dot D theta dot DT berarti theta double dot ya. Berarti kita punya R theta double dot theta topi. Kemudian yang ini sekarang kita punya R theta dot, suku yang ini itu adalah minus R topi dikali theta dot. Berarti kita punya minus R theta dot kuadrat R topi ya. Jadi kita punya minus R theta dot kuadrat R topi. Kemudian suku yang ini tidak lain adalah R theta dot P dot cos theta P topi ya. Berarti kita punya R theta dot, sebentar. Saya cek dulu apakah saya ada yang keliru. Bentar ya. Oke, sudah benar. Berarti kita akan punya di sini R theta dot ditambah R theta dot P dot, kemudian cos theta P topi. Nah, ini yang suku yang kedua. Nah, jadi kita sudah dapatkan suku yang pertama tadi ini, ya. Suku yang ini sudah kita dapatkan, suku yang ini sudah kita dapatkan. Sekarang suku yang ketiga ya. Ini ada sebenarnya kita bisa menyatakan dia terdiri dari 4 fungsi yang berbeda ya. Jadi ada R, ada theta, ada P dot, ada sin theta, dan ada theta, ada P topi ya. Yang ketiga kita turunkan sekarang D dt dari R P dot sin theta P topi. Nah, seperti ini ya. Nah, kita bisa bagi dua dulu. Kita ini sebagai fungsi yang pertama dan ini sebagai fungsi yang kedua ya. Berarti kita bisa tuliskan sekarang menjadi ini D dari R P dot dt sin theta P topi, kemudian ditambah R P dot D dari sin theta P topi per dt ya. Nah, kemudian yang ini bisa kita uraikan lagi dia menjadi turunan total, kita anggap dia sebagai dua fungsi yang berbeda, sehingga kita bisa tuliskan ini menjadi dr dt p dot ditambah dengan r d p dot dt ini dikali dengan sin theta p dot ya. Kemudian ditambah yang ini ditambah r p dot, ini juga kita bisa bongkar dia, ini menjadi d sin theta dt P topi ditambah dengan sin theta dP topi dt. Nah, seperti itu ya. Nah, tinggal sekarang kita cari suku-suku turunan yang ini saja sekarang ya. Berarti ini kita dapatkan ini dr dt berarti sama dengan r dot p dot ya. Kemudian yang ini berarti r p double dot sin theta dP topi gitu. Kemudian yang ini kita dapatkan R P dot sin theta terhadap T, berarti kita dapatkan ini bisa kita bongkar ya. D sin theta, D theta, ini harus saya tuliskan di sini saja. Ini bisa menjadi D sin theta, D theta dikali dengan D theta, DT ya. Dengan dalil rantai juga ya. Nah, ini sama dengan cos theta, ini sama dengan cos theta. Kemudian yang ini adalah theta dot ya. Theta dot P topi. Nah, kemudian yang ini ditambah sin theta. Nah, ini dP kita harus cari lagi ya. dP D dt. Nah, di suku yang ini yang belum kita dapatkan. Ini belum kita dapatkan juga. Nah, ini kita gunakan lagi kembali yang kita sudah dapatkan di sini ya. P yang ini kita turunkan terhadap T ya. Kita turunkan terhadap T.
Berarti kita sekarang mau mencari dp topi per dt. Nah, tentunya di atas, di sini, Pi itu, dia merupakan fungsi dari Pi saja ya. Dia merupakan fungsi dari Pi saja. Berarti kita bisa bongkar turunan yang di bawah, ini dengan dalil rantai kembali, ini sama dengan dV topi per dV dikali dengan dV per dt. Ya. Berarti sama dengan P dot dikali dengan dV topi per dV. Nah, ini tinggal kita turunkan ya. dV topi terhadap P. Berarti kita akan dapatkan, kalau ini diturunkan terhadap Pi, berarti kita akan dapatkan di sini sama dengan minus cos Pi Sx topi, kemudian ini dikurang sin Pi Y topi. Ya. Di sini kita akan dapatkan, ini sama dengan Pi topi dari minus cos Pi X topi dikurang sin Pi Y topi. Ya. Atau kalau minusnya kita keluarkan, kita dapatkan minus P dot. Ini adalah cos P X topi ditambah sin P Y topi. Ya. Nah, perhatikan di sini, ini adalah dP dt. Perhatikan di sini bahwa dP dt yang kita punya, dP topi dt yang kita punya, itu dia basis vektornya masih dalam basis vektor Kartesian ya, X dan Y. Sedangkan kita menginginkan persamaan kita di sini basis vektornya itu adalah r, theta, dan pi ya, karena dalam koordinat bola. Nah, sehingga kita harus mentransformasikan suku yang ini sedemikian sehingga suku ini itu dia dalam basis koordinat bola ya, dalam basis koordinat bola. Nah, ini tidak bisa kita langsung samakan ya, seperti yang tadi ini kan bisa langsung kita nyatakan ya, misalkan yang tadi ini dia basis vektor X, Y, dan Z dalam Kartesian, ternyata dia punya padanan itu sama dengan minus R topi ya di sini. Dengan mudah kita samakan. Begitu juga dengan untuk theta ini ya, dia kita dapatkan dalam X topi dan Y topi. Nah, kita bisa nyatakan dia dalam basis vektor P topi ya dengan mudah. Nah, tapi ternyata tidak demikian dengan mana tadi? Tidak demikian dengan dopi topi dt ya. Ternyata ini dia tidak punya padanan dari besaran-besaran yang sudah kita dapatkan. Nah, sehingga kita harus melakukan trik-trik tertentu supaya kita bisa nyatakan persamaan ini itu dalam basis vektor koordinat bola. Ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita bisa memanfaatkan apa yang sudah kita punya di atas ya. Kita punya di atas karena kita ingin mencari dP per dt, artinya secara sederhananya kita mau menyatakan nanti besaran tersebut dalam basis vektor R dan theta ya. Sederhananya ya. Bayangan kita mau menyatakan dia dalam R topi dan theta topi. Nah, sehingga kita gunakan dua persamaan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, R topi kita kalikan dengan sin theta ya. Jadi R topi kita kalikan dengan sin theta, kemudian theta topi kita kalikan dengan cos theta. Nah, nanti kita operasikan sedemikian sehingga akan mendapatkan transformasi yang kita butuhkan. Ya. Jadi untuk mendapatkannya kita lakukan seperti ini. Yang pertama kita kalikan R topi dengan sin theta. Sin theta dikali dengan R topi. Ya. Nah, kita akan dapatkan di sini akan sama dengan sin kuadrat theta cos pi X topi ditambah dengan sin kuadrat theta sin pi Y topi kemudian ditambah dengan
sin theta cos theta z topi. Yang kedua nih. Nah, seperti ini ya. Nah, perhatikan di sini ada sin kuadrat ya, sehingga ini bisa kita keluarkan. Sin kuadratnya bisa kita keluarkan, sin kuadrat theta dikali dengan cos pi x topi ditambah dengan sin pi y topi. Kemudian ditambah dengan sin theta cos theta z topi. Nah, kemudian yang kedua, theta topi kita kalikan dengan cos theta ya. Cos theta kita kalikan dengan theta topi. Nah, ini tinggal kalian kalikan ya, yang ini. Ini kalian kalikan berarti kita dapatkan cos kuadrat theta cos pi x topi cos kuadrat theta sin pi y topi dikurang sin theta cos theta. Kemudian cos kuadratnya nanti keluar juga. Nah, saya langsung saja tuliskan di sini. Nanti kalian akan dapatkan di sini cos kuadrat theta dikali dengan cos pi x topi ditambah sin pi y topi. Kemudian di sini dikurang sin theta cos theta z topi. Kemudian dua buah persamaan ini kita jumlahkan ya. Maka kita akan dapatkan di sini sin theta r topi ditambah dengan cos theta di sini theta topi itu sama dengan, nah ini kalau kita jumlahkan dia akan habis ya. Ini plus negatif berarti ini tercancel. Nah, suku yang ini berarti kita akan dapatkan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta dikali dengan yang ini ya. Ini bisa kita keluarkan, kemudian ini kita jumlahkan ya. Nah, suku yang pertama kalau kita jumlahkan kita akan dapatkan seperti ini. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta dikali dengan cos suku yang dalam kurung ya. Cos pi x topi ditambah dengan sin pi y topi ya. Seperti ini. Nah, ini kalau kita kalikan masukkan dia akan sama dengan yang ini ya. Ini kita jumlahkan dapatnya seperti ini. Nah, perhatikan suku yang ini itu tidak lain sama dengan 1 ya. Berarti dengan kata lain sin theta r topi ditambah cos theta theta topi itu sama dengan ini ya. Cos pi x topi ditambah sin pi y topi. Nah, berarti kita sudah dapatkan suku yang ini sekarang. Berarti dp dt yang ini ya, cos pi ini sama dengan minus pi dot dikali dengan, nah ini kita sudah dapatkan di sini. Dia sama dengan sin theta r topi, sin theta r topi ditambah dengan cos theta theta topi. Nah, inilah yang kita substitusi masuk ke dalam sini ya. Berarti sin theta dikali dengan yang ini ya. Berarti sekarang kita dapatkan untuk suku yang ketiga, kita dapatkan d dt dari r pi dot sin theta theta pi topi itu sama dengan, ini saya langsung uraikan saja ya, yang di sini kita kalikan masuk semuanya ya. Kita akan dapatkan di sini ini sama dengan r dot p dot sin theta pi topi ditambah r double dot sin pi dot sin, sebentar, di atas itu apa tadi, sebentar saya cek dulu mana. R theta double dot sin theta pi topi ya, sin theta bukan pi, sin theta pi topi. Kemudian di sini ditambah ini suku yang kedua kita dapatkan r theta dot ini ya. Berarti kita punya rp dot rp dot theta dot cos theta, rp dot theta dot cos theta pi topi ya.
Kemudian suku yang tadi kita cari, R pp dot sin theta dikali dengan yang ini. Berarti kita akan punya minus ya. Minus RP dot kuadrat ya, ini dikali dengan yang ini. Sin theta, kemudian yang ini. Berarti kita punya nanti di bawah sini. R P dot kuadrat. RP dot kuadrat. Min RP dot kuadrat. Sebentar. Sin theta ya. Kemudian dikali dengan yang ini. Sin theta dikali dengan yang ini. Sin theta R topi ditambah dengan cos theta topi ya. Jadi kita sudah dapatkan 3 suku masing-masing turunan dari ini ya. Mana tadi? Nah, yang ini ya. Besaran yang ini. Nah, kita sudah dapatkan turunan dari masing-masing sukunya. Nanti kita akan kelompokkan masing-masing untuk R topi, theta topi, dan B topi ya.